pagi pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pada pagi hari ini. Kejadian korban gajah tadi malam. Kawanan gajah di Tanggamus menyerang permukiman hingga menewaskan seorang wanita lansia. Seorang pria di Lampung Tengah ditangkap karena mencabuli 2 anaknya dan seorang keponakannya. Sing bangka kate kerja. Anakmu itu piro nang piro? Jelang perayaan malam tahun baru, pasar ikan di Bandar Lampung diserbu warga. Kejadian korban gajah tadi malam di Talang Badar Blok 3 Dalam. Kawanan gajah liar yang diduga berasal dari Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau TNBBS, Minggu malam menyerang permukiman desa Talang Badar 3, Kecamatan Bandar Negeri Semong, Tanggamus. 2 rumah rusak dan menewaskan seorang perempuan lansia bernama Suwarni, berumur 62 tahun. Korban tewas hingga beberapa bagian tubuhnya tidak utuh. Anggota badan semalam kejadian di Talang Badar. Ini mungkin anggota badan. Menurut warga, gajah yang menyerang desa Talang Badar 3 berjumlah 3 ekor. Gajah itu awalnya merusak rumah dan membuat penghuninya kabur menyelamatkan diri. Nahas korban Suwarni tidak bisa lari dan akhirnya tewas oleh gajah yang mengamuk itu. Gajah yang menyerang permukiman seakan tidak takut dengan orang. Beberapa warga awalnya sudah berusaha mengusirnya dengan menggunakan api, namun gajah itu malah mengejar warga. Setelah si gajah itu ngumpul di sini semua, Pak. Nah, Bapak itu mintalah pertolongan. Bapak siapa itu? Bapak Pardi. Bapak Pardi itu. Bapak Pardi itu minta pertolongan bertiga. Dia juga lewat ke belakang sana, Pak. Lewat ke belakang sana. Setelah dia lewat ke belakang sana, kita orang inilah turunlah dari blok 3 itu ke sini. Sampai sini udah dijegat, Pak. Sama si gajah itu. Jadi si gajah itu nggak takut, pakai api dia nggak takut, bikin api kita datengin. Kalau kita pegang obor ngejar. Terus Nah, setelah kejadian itu kan kita kesini karena nggak mampu lagi karena dia lebih gede daripada kita orang kan. ada berapa itu gajah? Itu yang kelihatan kita orang 3. Itu yang gede-gede benar Pak yang di sini. Dan ada penduduk yang jadi korban tersebut yang tidak mau dievakuasi sehingga menjadi salah satu korban dan meninggal dunia. Maka kita bersama dengan Hospika mendatangi TKP lalu mengevakuasi korban dari visum. Setelah itu kita serahkan keluarganya sehubungan pihak keluarga menolak untuk diotopsi. Gajah akhirnya pergi setelah merusak rumah dan membunuh seorang warga. Pada Senin siang, polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan membawa potongan jenazah korban ke rumah sakit untuk disatukan lagi sebelum dimakamkan oleh keluarganya. Polisi sedang berkoordinasi dengan polisi kehutanan, BKSDA, tentara, dan Balai Taman Nasional Bukit Barisan Selatan untuk mencegah serangan gajah susulan. Asep Saifullah melaporkan dari Tanggamus. Kabar memilukan datang dari Lampung Tengah. Seorang petani warga Kecamatan Bandar Surabaya berinisial ST ditangkap polisi karena mencabuli seorang anak kandung. 1 anak tiri dan 1 lagi merupakan keponakannya. 2 anak tersangka adalah perempuan berumur 17 tahun dan keponakannya adalah perempuan berumur 16 tahun.
Tersangka yang berumur 40 tahun ditangkap tanpa melawan oleh tim Reskrim Polsek Seputi Surabaya yang kemudian kasusnya dilimpahkan ke Polres Lampung Tengah. Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap perbuatan bejat tersangka awalnya dilakukan terhadap keponakannya hingga puluhan kali. Perbuatan tersangka kian brutal, kemudian mencabuli anak tiri dan anak kandungnya. Ketiga korban tidak berani melawan dan awalnya tidak berani bercerita kepada orang lain karena diancam akan dibunuh oleh tersangka. Persetubuhan atau pencabulan terhadap anak di bawah umur. Yang pertama, untuk korban keponakan tersangka dengan inisial SR 16 tahun. Ini sudah dicabuli sebanyak 40 kali. Inisial SDP yang sebagai anak tiri tersangka, umurnya 17 tahun, tersangka melakukan pencabulan sekali tapi karena ada perlawanan. Kemudian selanjutnya kepada anak kandung tersangka inisial DR dengan alamat yang sama dicabuli selama 6 tahun. Pencabulan yang dilakukan tersangka terungkap setelah terpergok oleh istrinya yang kemudian dilaporkan ke polisi. Pakaian ketiga korban dan hasil visum para korban dari rumah sakit disita sebagai barang bukti. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Berniat melarikan anak perempuan di bawah umur, seorang pria berinisial HP, warga Kecamatan Gunung Terang, Tulangbawang Barat, ditangkap polisi pada Senin siang. Tersangka mengajak bertemu dengan korban di salah satu toko kosong di sekitar SPBU Banjar Agung, Tulangbawang. Pria berumur 29 tahun tersebut nyaris diamuk warga, namun berhasil dicegah polisi. Perbuatan tersangka yang nyaris menculik korban tersebut diketahui keluarga korban. Tersangka tidak bisa mengelak ditangkap ketika polisi mendapati bukti isi percakapan tersangka di WhatsApp yang memaksa korban untuk mau diajak kabur. Menurut keluarga korban, tersangka dan korban saling mengenal sebab tersangka pernah bekerja di rumah korban di Desa Dwi Warga Tunggaljaya, Kecamatan Banjar Agung, Tulangbawang. Pertama mau ngajak adik saya, mau ngajak lari lewat chat WA. Terus kami itu nyamar seolah-olah itu adik saya. Dia katanya nunggunya di belakang kom. Saya datang ke sini ternyata benar di sini. Dari kemarin mau ngajak lari adik saya yang di bawah umur. Bawa kabur ya? Iya, mau bawa kabur. Kenalnya udah lama dulu mereka? Udah lama karena dia pernah kerja di rumah waktu itu. Umurnya berapa tahun? Yang lakinya sekitar 29 tahun. Yang adiknya? Adiknya 15 tahun. Pada kasus ini, tersangka kemudian dibebaskan polisi setelah keluarga korban memaafkan perbuatan tersangka dan tersangka menyanggupi tidak mengulangi perbuatannya. Polisi mengimbau masyarakat untuk selalu waspada karena kasus penculikan pada anak masih kerap terjadi. Mustaqim melaporkan dari Tulangbawang. Harga telur ayam di Lampung Barat menjelang pergantian tahun terus mengalami kenaikan. Pantauan di Pasar Kenali Kecamatan Belalau pada Senin siang, harga telur tembus Rp31.000 per kilogram. Kondisi tersebut membuat pedagang dan konsumen cukup kebingungan. Padahal sekitar sepekan lalu, harganya masih di kisaran Rp26.000 per kilogram. Harganya naik setelah Hari Raya Natal dan kini tembus Rp31.000 per kilogram. Beli telur berapa sekilo? 30.000. Lagi mahal apa lagi murah? Oh, sekarang lagi mahal Mas ini, lagi naik karena mau tahun baru. Kita beli berapa banyak? Ini beli sekilo. Beli sekilo. Iya. Biasanya kalau di harga murah beli berapa? Biasanya sekilo, ya 2 kilo lah. 2 kilo. Iya. Karena ini lagi mahal jadi dikurangi ya? Iya. Oke, selaku ibu-ibu apa harapannya? Ya, semoga harga sembako turun lah. Itu ya, terutama telur ya? Iya. Menurut pedagang, kenaikan harga diperkirakan akibat tingginya permintaan telur ayam, namun pasokan dari agen tidak bertambah.
Menurut pedagang, harga dari peternak di kandang juga sudah naik. Meski harga naik, penjualan telur tetap stabil. 29 per kilo dari kandang ya. Kita jual berapa? Jualnya udah 32 per kilo. Iya, Itu tuh lagi naik apa turun? naik banyak. Memang sebelumnya berapa? Sebelumnya 25, 26. Tahu kenapa naik, Mbak? Mau tahun baru kali ya. Banyak sih. Berapa sekali pasar kita bawa? Sekali pasar 5 box. Gimana sampai saat ini penjualan? Ya lumayan. Lumayan. Ngaruh nggak penjualan di harga yang mahal? Ngaruh sih, cuman ya tetap aja sih, tetap laku aja. Para pedagang dan pembeli mendesak pemerintah mengendalikan harga telur dan bahan pokok lainnya yang di penghujung tahun malah melambung. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat.